Selamat pagi, Saudara Alun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita kembali bertemu dalam acara podcast Serambi bersama Bapak Iskandar Estos MSI, Kepala Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh. Selamat pagi, Pak Is. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara Alun, acara ini selain disiarkan oleh Radio Serambi FM, juga live streaming bersama Facebook Serambi Indonesia dan juga Instagram. Ini kita mengambil tema dukung Museum Tsunami Banda Aceh untuk API 2020. Program ini saya pikir sangat menarik kita untuk mengikuti acara ini karena ini berkaitan langsung dengan pariwisata, destinasi pariwisata yang ada di Banda Aceh. Nah, untuk itu kita beri kesempatan dulu kepada Pak Is. Kira-kira apa yang maksud dengan API 2020 ini? Silakan Pak Is. Baik, terima kasih Pak Bukhari. Bahwa kegiatan API ataupun Anugerah Pesona Indonesia sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 2016. Berarti ini adalah API yang keempat kalinya, ya. Jadi di API ini kita juga memberikan ya apresiasi kepada masyarakat sendiri untuk memilih destinasi-destinasi wisata yang memang mereka sukai dan populer, ya. Jadi di tahun 2020 ini Aceh ya masuk 8 kategori, termasuk salah satunya adalah museum masuk ke dalam kategori destinasi unik yang nantinya mungkin akan bersaing dengan 12 ataupun 13 kabupaten kota yang ada di Indonesia. Jadi sebenarnya ini juga merupakan ajang promosi bagi destinasi-destinasi yang ada di Indonesia. Kalau musim tsunami ya tentunya destinasi yang ada di kota Banda Aceh, dengan harapan nantinya akan mengundang ya orang untuk datang ke Banda Aceh. Apabila memang musim tsunami ini terpilih, tambah banyak orang yang mengikuti. Dan harapan untuk Anugerah Pesona Indonesia ini mungkin lebih besar. Tadi Pak Is ada apa namanya beberapa kategori ya, 8 tadi kalau Pak Is katakan. 8 ada. Kalau di Aceh sendiri memang ada beberapa lagi yang tidak hanya tsunami tapi ada, tapi khusus untuk Banda Aceh itu tsunami, museum tsunami. Kenapa kira-kira museum ini yang dipilih Pak Is? Apakah memang ini yang diajukan? Karena kan juga ada kapal apung, juga ada yang lain, atau seperti apa Pak Is? Iya, sebenarnya kita pilih museum tsunami ini menurut gambaran yang kita lihat, kemudian jumlah pengunjung yang datang ke museum tsunami setiap tahunnya juga cukup banyak ya. Itu bisa melebihi daripada 500.000 orang yang berkunjung setiap tahunnya. Kemudian museum tsunami ini merupakan hasil buah karya daripada anak bangsa yang dibangun setelah terjadinya alam tsunami di Aceh. Yaitu tepatnya tahun 2009 itu sudah dilakukan peresmian daripada museum tsunami Kota Banda Aceh tersebut. Kemudian juga museum tsunami ini juga merupakan gambaran dari betapa dahsyatnya tsunami yang terjadi di Aceh, sehingga museum tsunami ini sekarang difungsikan sebagai objek sejarah untuk pembelajaran dan pendidikan bagi generasi muda sekarang. Kemudian juga museum tsunami ini merupakan gambaran bagaimana masyarakat Aceh mampu bertahan dengan begitu gigihnya, dengan begitu kuatnya, walaupun sudah terpuruk dengan bencana tsunami, kita juga mampu bertahan sehingga kita bangkit kembali. Yang ketiga juga ya harapkan menjadi warisan ke depan bahwa Aceh ini pernah kena tsunami, pernah dihempas tsunami, sehingga kita harapkan juga generasi muda ini bisa terus mengingat
sehingga kita bisa lebih jaga-jaga karena memang daerah kita ini daerah yang rawan bencana. Iya, iya Pak Is. Ini kan apa untuk apa keterpilihan destinasi ini untuk menjadi di tingkat nasional tidak hanya terlibat pemerintah, tapi masyarakat juga harus ikut bersama-sama untuk mempromosi ini. Kira-kira bagaimana cara keterlibatan masyarakat agar kita ya mendapat apa namanya dari pusat mendapat nomor atau menanglah dalam tanda angkut, nanti kita bisa menjadi juara dari API ini. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat mana saja yang akan terlibat nantinya, Pak Is? Ya, benar sekali. Ini kita pilih dulu bahwa ya kita dari pihak pemerintah Kota Banda Aceh ya tentunya terus mempromosi mengenai Museum Tsunami ini dalam rangka mengikuti Anugerah Pesona Indonesia, apakah melalui media cetak, kemudian media-media online lainnya maupun baliho ya. Ini terus kita lakukan promosi. Kemudian juga untuk memilihnya ini ada beberapa cara. Yang pertama dengan cara mengirim SMS. Mengirim ke SMS dengan mengetik API spasi 16G kemudian dikirim ke 99386. Kemudian juga bisa dengan cara Instagram ya. Ini juga bisa kita lakukan yaitu dengan cara kita membuka Instagram @apiworld. Pilih destinasi unik Museum Tsunami dan kemudian men-like-nya. Kemudian bisa juga melalui YouTube channel API Award, pilih destinasi unik Museum Tsunami dengan men-subscribe atau men-like. Jadi ada beberapa cara, bisa dengan cara mengirim SMS, bisa dengan cara men-like melalui Instagram maupun YouTube channel API Award. Nah, ini mudah-mudahan harapkan ya masyarakat ya bisa memberikan suara sebanyak-banyaknya kepada destinasi unik Museum Tsunami. Ini harapan kita semua. Jadi ada votingnya Pak Is ya? Iya, benar sekali. Iya. Jadi siapa yang paling banyak suara itu yang akan menjadi juara. Iya. Jadi artinya tidak hanya masyarakat di Banda Aceh dan Aceh Besar, masyarakat Aceh yang ada di luar Aceh, di luar Banda Aceh, bahkan di luar Aceh sendiri atau bahkan di luar Indonesia bisa juga ikut ini Pak Is. Iya, bisa. Semua masyarakat ya yang mempunyai HP Android ya, ini bisa mengikut voting semua. Jadi bisa masyarakat Kota Banda Aceh, masyarakat Aceh, kemudian masyarakat Indonesia yang mungkin yang sudah pernah pergi ke Museum Tsunami, atau juga orang-orang mancanegara yang sudah pernah datang ke Aceh dan mereka menyukai Museum Tsunami, mereka bisa like melalui Instagram atau mengirim melalui SMS, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Jadi ini sangat terbuka kepada siapa saja, jadi tidak ada pembatasan. Ya, untuk info ini sampai kepada mereka, terutama yang ada di luar Kota Banda Aceh, luar Aceh, bahkan luar Indonesia, bagaimana cara yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh ini, Pak Is? Karena kan bisa saja mereka belum tahu ya, belum tahu harus ada voting atau seperti apa, sehingga memang sosialisasinya ini betul-betul sampai kepada sasaran, Pak Is. Iya, benar sekali. Memang kegiatan Anugerah Pesona Indonesia ini kan dikoordinir oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerjasama dengan beberapa stakeholder lainnya, perusahaan yang ada di Jakarta. Tentu mereka juga sudah membuat web maupun Instagram ya tentang Anugerah Pesona Indonesia. Sedangkan di Banda Aceh sendiri kita sudah memasukkan juga ke dalam web Kota Banda Aceh, kemudian web Dinas Pariwisata Banda Aceh, kemudian juga ke Instagram yang ada di beberapa kantor resmi seperti ya Sekretariat Kota Banda Aceh maupun Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh. Ini juga kita terus melakukan promosi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, dengan harapan bahwa masyarakat mengetahui bahwa ada
kegiatan voting untuk meraih anugerah pesona Indonesia, dan juga kita melibatkan semua komunitas yang ada di Kota Banda Aceh. Mungkin dengan komunitas ini akan di broadcast ya ke beberapa tempat ya, yang ada WA-nya dan lain sebagainya, grupnya dan lain sebagainya, dengan harapan ya kita bisa meraih suara yang sebanyak-banyaknya pada saat dilakukan voting melalui Instagram, YouTube maupun melalui SMS. Ya, untuk mengetahui bahwa voting itu sudah ada, bagaimana caranya? Kalau saya tidak salah sudah dimulai 2 Agustus Pak Is ya? 2 Agustus kemarin dan akan berakhir. Ya, benar sekali Pak. Desember Pak ya, sampai Desember. Untuk mengetahui itu voting itu apakah katakanlah Pemkot Aceh yang juga yang punya gawe-nya itu apakah bisa tahu misalnya kalau katakanlah voting untuk KDI atau sebenarnya itu kan kita bisa lihat apa namanya itu berapa suara yang sudah masuk, berapa persen. Apakah ini bisa kita ketahui Pak Is? Ya, sebenarnya kalau kita sudah coba berkoordinasi, mungkin untuk SMS Gate ataupun YouTube, ya SMS Gate lah ya. Untuk SMS Gate itu mungkin ya susah kita melihatnya ya, susah. Tetapi kalau di Instagram ya kita bisa setiap hari melihat di Instagram tersebut berapa sebenarnya jumlah vote yang sudah dilakukan untuk Museum Tsunami. Begitu juga dengan YouTube ya. Tetapi nanti panitia biasanya memberikan presentasi setiap akhir bulan, itu mereka akan menunjukkan presentasi peraihan daripada suara masing-masing destinasi. Disitulah kita bisa mengetahui apakah kita berapa persen kita raih suara, kemudian daerah lain berapa persen. Disitulah kita mulai kejar mengejar nantinya terhadap perayaan suara. Tetapi sedangkan jumlah suara itu sendiri yang bisa kita lihat hanya cuma pada Instagram saja. Misalnya sampai sekarang di Instagram kalau Banda Aceh sudah meraih suara atau vote ya memang tidak begitu banyak, masih 1.577 suara masih. Jadi Instagram yang baru bisa kita lihat.